Menyapa. Kami hadirkan Kembali lagi kita dalam acara Polda Riau Menyapa. Bersama saya acara Cici, Polda Riau selama 1 jam ke depan kita akan saya Mutiara. Kembali lagi bersama saya Dava Nabila Saya kembali lagi dalam acara Polda Riau Menyapa kali ini untuk berita terkini secara objektif, dipercaya, partisipasi. Saksikan setiap hari Senin sampai dengan Jumat live di Facebook dan YouTube Bidumas Polda Riau. Wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Humas dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Polda Riau Menyapa bersama saya Dava Nabila Faisal dan rekan Saya Bastian. Pagi hari ini kita ketemu lagi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Iya, betul. Nah, ini pagi ini kita akan membahas terkait Polres Pelalawan yang Iya, berhasil ada apa tangkap itu dengan Polres pelaku Pelalawan? pembunuhan dengan cara ditikam di bagian dada katanya. Itu sadis sekali ya. Nah, pagi ini tentunya kita akan membahas terkait hal tersebut bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini ada Ibu Feni Sriwahyuni, MC Psikolog selaku Psikolog Klinis UPT PPA Kota Pekanbaru. Selamat pagi Bu, selamat datang di studio kita. Selamat datang kembali. Ini kali keberapa nih Bu di sini? udah 3 kali ya. 3 kali. Oh iya. Nah, lalu selanjutnya kita juga terhubung langsung Iya, dengan kita juga ada Polres narasumber yang Pelalawan. langsung terhubung ke Iya. Pelalawan. Ada AKP Nardi Masri Marbun SHMH selaku Kasat Reskrim Polres Pelalawan. Iya, dan juga rekan kita sudah di sana nanti akan Iya. memandu acara di sana, Betul. akan menyampaikan informasi bagaimana seputar penanganan kasus ini dan penangkapan pelaku pembunuhan di ya taman katanya, Bu. sangat sadis ini. Iya. Dengan rekan kita di sana Anggun, kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu. Nah, selamat pagi Bapak. Sehat Bapak di sana? Mungkin hari ini hari luar biasa lah Pak ya. Dengan kita di sini dengan saya Bastian dan Bella rekan kita. Iya. Nanti Kita dengan akan dipandu, Ya. dibantu langsung dengan rekan kita host Anggun. Selamat pagi Anggun. Selamat pagi Bu. Oke, nah tadi kita sudah perkenalkan juga ini di studio ada Ibu psikolog kita. Namun sebelum itu ada baiknya kita mendengar dulu kronologi selengkapnya Ya. ini langsung dari Kasat Reskrim. Silahkan dipandu Anggun. Ya baik, kami terima dari rekan kami di studio. Terlebih dahulu saya ingin menyapa sahabat Mitra Humas yang ada di rumah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dengan saya Anggun Novitrianti Tinambunan. Kembali lagi kita hadir dalam acara Polda Riau Menyapa. Saat ini kita akan menyajikan berita hangat yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan, di mana baru-baru ini ada kasus penganiayaan yang mengakibatkan seseorang dapat meninggal dunia, dan kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan. Dan di sini telah hadir bersama dengan kita dua narasumber, yakni Bapak Kasat Reskrim Polres Pelalawan, Bapak AKP Nardi Masri Marbun SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Juga didampingi oleh Kanit 1 Satreskrim Polres Pelalawan, Bapak Ibda Masril SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, terlebih dahulu kita saksikan video press release berikut ini. Wah, mantap cincin gini bang. Wah, lancar usaha. Apa Ji? Apa Ji? Itu kan cincin abang. Kecil-kecilan aja nih Ji. Aduh. Kalian ini apa kerja kalian? Situasi kayak gini. Duit kosong. Dompet kosong. Betul nggak? Berapa harga itu bang? Biasa murah-murah aja. Aduh. Aku udah barang baru nih. Mau nggak? Tak. Kalau ke kiri kan ikut bang. Lu bisa beli cincin, beli kalung coy. Kalung, duit lu banyak. Aduh. Kayak mendadak ya? Iya. Kemarin abang lah hampir pula tertangkap nih bakar hutan. Kemudian nak tertangkap Jambret. pula jambret. Sekarang Tak ingat abang tuh.
Sekarang Bisnis narkoba lu cuy. pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dasar laporan polisi kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Waktu kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2001 sekiranya jam 03.00 WIB. Tempat kejadian di Jalan Koridor KM1 PT RPP KPUD BR Sinaga Kecepatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tersangka Egi Pratama umur 26 tahun. Korban MX Tanggap. Pasal yang dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukum maksimal 7 tahun. Barang bukti 1 bilah pisau dengan ukuran lebih kurang 25 cm dan gagang kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat. Kronologis kejadian, jadi pada hari Jumat itu pada tanggal 31 hari ini tepatnya subuh tadi telah terjadi pertengkaran antara korban dan pelaku, di mana antara korban dan pelaku tidak saling mengenal awalnya, kemudian terjadi percekcokan. Sebenarnya korban ini bukan bermasalah dengan si pelaku, karena yang terjadi keributan asmara itu antara si pelaku dengan salah satu saksi yang oleh saksi kita. Setelah tahu itu kemudian kita melakukan oleh TKP, melakukan penyelidikan kepada saksi-saksi, kemudian kita mengamankan teman-teman mereka, kemudian kita dapat info dari temannya bahwa si pelaku ini bersembunyi di sebuah atap rumah atau plafon rumah di perumahan BTN. Kemudian langsung kita lakukan penggerbekan dan kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya, baik, sahabat Mitra Humas, telah kita saksikan video press release kegiatan dari Polres Pelalawan mengenai kasus penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Mungkin kita langsung saja ke narasumber kita, kepada Bapak AKP Nardi Masri Marbun, SH. Di sini Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana kronologis kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia? Bagaimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Anggun. Jadi bisa kami jelaskan di sini. Kejadian itu bermula pada hari Jumat tanggal 31 Desember. Itu pas bertepatan akhir tahun, betul-betul akhir tahun. Tanggal 31 Desember sekira jam 3 pagi. Jam 3 dini hari pagi. Awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di Jalan Koridor PT RPP, tepatnya di sebuah kafe atau tempat minum tuak, Cafe Uni namanya. Kemudian kita mendengar ada kejadian, kemudian kita mendatangi TKP, melakukan cek TKP. Ternyata benar di TKP telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi peristiwa tersebut bermula dari keributan antara dua orang
di mana salah satu pelaku merupakan atau memiliki hubungan pacar dengan salah satu pegawai kafe, di mana si pelaku tersebut main ke kafe tersebut untuk menemui si pacar tersebut. Namun pada saat di kafe tersebut ternyata si pelaku tersebut melihat ada laki-laki lain yang sedang ngobrol atau bercengkrama dengan si D, pacarnya si pelaku tersebut. Karena mengetahui hal tersebut, ya kemudian si pelaku merasa marah, merasa cemburu lah, kita bilang begitu. Terjadilah percekcokan mulut antara si pelaku dan si D, si wanita pelayan kafe ini. Kemudian dalam pembicaraan mereka menyampaikan, akhirnya si pelaku ini menyatakan, ya udah kamu pilih mana, saya atau yang satu lagi ya Pak? Satu lagi. Nah kemudian akhirnya si D ini, si wanita ini, ya udah saya memilih yang satu lagi. Iya Pak. Laki-laki satu lagi. Karena jawaban itu kemudian si pelaku ini langsung, ya sudah kalau gitu kembalikan uang saya waktu kamu ke Jakarta kemarin 200.000. Seperti itu Pak. Nah, kemudian dijawab saya oleh si D, saya nggak ada duit sekarang. Karena nggak ada duit, kemudian si pelaku mengambil handphone si wanita tersebut untuk jaminan. Iya. Karena si laki-laki pelaku ini mengambil handphone, kemudian si laki-laki yang pacarnya satu lagi merasa keberatan. Jangan diambil bang, nanti saya bayar. Enggak, ini sebagai jaminan. Karena sudah diambil, kemudian pergilah si pelaku ini keluar kafe. Namun anehnya, sebenarnya yang menjadi korban ini bukan si laki-laki yang pacarnya itu, atau yang kategori selingkuhannya itu. Ada satu lagi seorang laki-laki yang berinisial I, yaitu sekarang korban, merupakan teman dari si laki-laki selingkuhan yang satu ini, gitu. Jadi karena kawan itu merasa ada perbuatan ini, kemudian si kawan yang korban ini, si ini mendatangi, ada apa? Ya ini handphone cewek saya diambil. Datanglah si yang korban ini, langsung mendatangi si pelaku. Si pelaku sudah berada di luar kafe di pinggir jalan. Nah kemudian didatangi, dimintalah handphone tersebut oleh si korban ini, namun tidak diberikan. Karena si korban ini badannya agak lebih besar daripada si pelaku, kemudian setelah di pinggir jalan ditariklah lehernya si pelaku. Setelah ditarik, kemudian si pelaku karena membawa senjata tajam berbentuk badik, langsung mau menikam si korban. Cuman pada satu si wanita, si D, langsung hampir lagi menghalangi supaya jangan ditikam. Kemudian setelah yang kedua langsung ditikam oleh si pelaku di bagian dada sebelah kanan satu kali, kemudian langsung dicabut, langsung lari si pelaku. Setelah lari, itulah kemudian si korban dibawa oleh orang-orang sekitar sana ke rumah sakit karena darah begitu banyak keluar, karena pas menembus dari rongga tulang rusuk masuknya sekitar 15 cm, sampai di rumah sakit ternyata sudah hampir meninggal dan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Oh baik, seperti itu Gitu. ya Pak ya. Sangat tragis ya Pak ya. Iya betul. Kasus ini. Jadi ini mungkin karena cinta segitiga ya Pak, begitu Pak? Bisa dibilang seperti itu Pak? Bisa bilang begitu lah. Cinta Kita nyatakan segitiga di antara mereka karena kecemburuan Ya, juga Pak, satu sama lain Betul. juga ya Pak ya. Jadi terjadilah kejahatan dan kriminal seperti ini ya Pak, sangat Ya. tragis ya Pak ya. Betul. Juga saya ingin bertanya, tadi Bapak mengatakan pelaku membawa pisau gitu ya Pak ya. Apakah pelaku kemana-mana selalu membawa pisau atau
memang berniat untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan ini, Pak? Kalau dari hasil pengakuan tersangka, jadi pada saat mereka hendak ke kafe tersebut, memang dia sudah membawa pisau. Namun kita bertanya apa maksud dan tujuannya, hanya sekedar katanya menjaga-jaga. Dan ini masih kita dalami lagi, apakah motif dia memang sudah merencanakan membawa pisau dari rumah untuk melakukan perbuatannya atau tidak. Ini masih kita perdalam. Namun untuk sementara yang keterangan kita dapat bahwa dia membawa pisau itu untuk menjaga diri, itu alasannya. Menjaga diri aja ya, Ya. Pak ya. Tapi untuk kasus ini sangat ya miris, Pak, kita mendengarnya sampai gara-gara hubungan cinta segitiga yang bisa kita bilang sampai mengakibatkan seseorang meninggal dunia ya. Betul. Tapi masalahnya kan yang meninggal bukan yang selingkuhannya itu kan, teman dari selingkuhannya kan, jadi Iya, Pak. lucu. Iya. Kalau yang meninggal selingkuhannya masih mungkin lah ada hubungan tiga hubungan yang apa kan, tapi kan meninggal malah temannya kan, Iya, Pak. kan malah kasihan gitu. Berarti hubungan temannya dengan salah seorang selingkuhan daripada wanita yang berinisial D itu mungkin sebagai hubungan dekat atau gimana, Pak? Apa hubungan mereka, Pak? Korban Mereka dengan selingkuhan yang kebetulan satu lagi. satu pekerjaan dalam sebuah proyek gitu. Jadi ada pekerjaan di sebuah PT, dia sebagai pekerjanya, sama-sama teman kerja. Cuma teman kerja ya, Pak ya. Berarti dia berkorban demi temannya, Pak, intinya, Pak. Mungkin. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kasus ini, mari kita saksikan layanan masyarakat berikut ini. Halo, Ya, ini siapa? kami dari pihak kepolisian. Dengan siapa kami bicara? Iya Pak, saya Zara. Kenapa Pak? Nah, benar nih Bu Zara. Ya, kenapa Pak? Nih, Bu Zara punya adik nggak? Iya, adik saya ada. Namanya siapa? Namanya Noval. Nah, benar. Kami barusan menangkap saudara Noval. Loh, ditangkap kenapa Pak? Dia membawa narkoba. Narkoba? Gak mungkin lah Pak. Ibu, jangan panik dulu. Kami coba membantu. Kami akan diskusi sama tim kami supaya adik ibu nggak sampai kami bawa ke kantor. Ya, tapi mohon bantuannya lah. Jangan dibawa adik saya Pak, jangan diapa-apain. Iya. Ya, nanti kami diskusikan dulu sama komandan kami. Baik, sebentar lagi akan kami hubungi. Biar saya diskusi dulu sama komandan saya. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, saya tunggu ya Pak. Aduh, Noval ini kok bisa ditangkap sih, masa gara narkoba? Duh, gimana nih ya? Nelfon siapa? Nelfon mama dulu, bener-bener. Loh, kok nggak bisa? Aduh, gimana nih? Aduh, adik aku. Siapa lagi? Aduh. Kok nggak ada yang ngangkat? Halo? Pak, gimana? Itu udah kami kirimkan nomor rekening. Sekarang ke ATM transfer uang sebesar 25 juta rupiah. 25 juta? Itu adik saya bisa nggak ditahan kan Pak kalau saya transfer? Bisa. Tadi kami sudah diskusi. Komandan kami minta 25 juta rupiah. Jadi adik ibu nanti langsung kami bebaskan. Oh, oke Pak. Aduh, ATM mana ya? Mau kemana? Buru-buru. Mau ngapain Bang Anggi Kak Siska? Mana buru-buru? Kemana? Mau ke ATM Bang. Ngapain? Adik aku tuh tadi aku ditelepon sama polisi, katanya dia ditahan, ditangkap narkoba. Si Noval. Iya. Terus? Aku sekarang mau ke ATM Kak, ada dulu ya Kak ya. Tunggu. Mau ini transfer, dia minta transfer. Tunggu. Kemarin baru 2 hari yang lalu
Ada teman abang yang ditelepon orang tidak dikenal, disuruh transfer, ujung-ujungnya penipuan. Dan dicek sama, di rumah udah dicek. Belum tadi Coba, aku coba, nelfon. coba Tunggu ntar bang, ini mamaku nelfon nih. Halo ma. Iya aku tadi nelfon mau nanya Novel di mana? Hah? Di rumah? Aku tadi dapat telepon katanya dia ditangkap polisi. Ya udah kalau di rumah alhamdulillah. Gimana? Di rumah novelnya kan? Cuma di rumah bang. Itu penipuan itu namanya. Iya, lain kali hati-hati kalau ada yang nelpon nomor tidak dikenal, suruh transfer. Apalagi bawa nama polisi. Iya. Di media sosial, telepon itu biasanya penipuan. Oh gitu bang. Untung nggak jadi ditransfer nih. Untung jumpa sama kami kan? Iya, aduh bisa-bisanya nih hampir aja ketipu. Ya udah kalau gitu mau kebetulan langsung keluar. Iya, ya udahlah. Pergi aja lah kita. Ya, coba kita. Kejadian barusan paling sering terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Kami dari pihak kepolisian menghimbau agar teman-teman di rumah selalu waspada menanggapi telepon masuk, terlebih lagi mengaku dari pihak kepolisian. Personil Polri tidak pernah meminta sejumlah uang baik melalui telepon ataupun media sosial kepada masyarakat. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan pernah sampai tertipu lagi oleh panggilan-panggilan masuk yang mengatasnamakan anggota Polri yang menangkap salah satu anggota warga kalian. Kemudian jangan juga sampai tertipu dengan yang namanya mobil lelang murah yang mengatasnamakan akun sosial media anggota Polri dan kemudian undian berhadiah baik melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS. Jadi buat teman-teman di rumah, yuk kita lebih cerdas lagi dalam menyaring semua informasi dan jangan mudah terayu oleh bujuk rayu ataupun undian-undian berhadiah yang belum jelas identitasnya. Yuk, be smart guys! Baik, sahabat Mitra Humas. Baik, sahabat Mitra Humas, kita kembali lagi. Tadi kita telah melihat tayangan layanan masyarakat. Kembali lagi kita berbincang bersama narasumber kita, Bapak AKP Nardimas Rimarbun, SH. Ya Bapak, di sini selanjutnya kita membahas tentang kasus tadi. Kasus tadi sudah diceritain tentang kronologisnya, cara-caranya. Jadi kita dari Polres Pelalawan ini Pak, bagaimana cara proses penangkapan pelaku tersebut Pak? Baik, setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kemudian langsung mendatangi TKP, melakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan semua keterangan, baik keterangan di TKP maupun keterangan-keterangan dari teman-teman daripada korban atau keluarga ataupun dari sekitaran kafe tersebut. Juga kami mengumpulkan barang bukti. Kemudian kita memprofiling dari para saksi, kemudian para pelaku, kemudian kita mengetahui bahwa pelaku tersebut merupakan pekerja di salah satu kontraktor. Jadi kemudian kita melakukan pencarian dan kita dapat menemukan salah seorang teman daripada pelaku. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita dalami, ternyata dapat kita mendapatkan informasi dari teman tersebut bahwa dia tinggal di sebuah rumah atau di sebuah kontrakan. Namun ada uniknya juga pada saat kita melakukan penggeledahan pertama kali, pelaku ini rupanya setelah melakukan perbuatannya langsung lari, kemudian dia langsung naik atau bersembunyi di atap rumahnya, di atap rumah dari kontrakan, bukan rumah dia, tapi rumah kontrakan dari tempat dia bekerja. Itu kan ada mes, macam mesnya. Jadi dia naik, terus kemudian dia sembunyi di plafonnya. Kita datang pertama kali, tentu tidak menemukan, kemudian kita gali lagi dari temannya, akhirnya
mau berkooperatif, kemudian memberitahukan bahwa dia masih di sana. Kemudian kita upayakan melakukan pencarian sampai kita naik ke atas plafon, ternyata dia sudah bersembunyi di sana karena dia akan berencana setelah dia agak siang, dia akan menjemput kawannya, dia akan lari ke Palembang. Melarikan diri ke Palembang karena yang bersangkutan merupakan orang Palembang. Demikian. Seperti itu ya, Setelah Pak. itu kita tangkap, kita amankan, ya itulah pengakuan dari tersangka. Baik, Bapak. Luar biasa. Berarti ini penangkapannya tidak lebih dari 1 kali 24 jam ya, Pak ya? Tidak sampai 5 jam. Tidak sampai 5 jam. Luar biasa. Polres Pelalawan mengungkap kasih. kasus ini, kasus kriminal kejahatan ini dengan cepat, tangkas, dan luar biasa ya, Pak ya. Jadi pada saat penangkapan itu dia berada di atas plafon gitu ya, Pak ya? Ya. Dalam keadaan mabuk atau seperti apa, Pak? Sampai dia berpikir hanya bersembunyi di atas plafon gitu, Pak? Tidak jauh dari tempat Kabupaten Pelalawan ini, Pak, seperti itu. Ya mungkin pada saat itu mungkin masih ada pengaruh alkohol ya. Jadi mungkin dia tidak terlalu pikirannya nggak terlalu terbuka. Namun memang kalaupun dia mau lari kan dia tidak menggunakan apa-apa, dia tidak memiliki kendaraan apa-apa. Jadi dia sudah berencana, sudah menelpon kawannya untuk siang dijemput. Mungkin dia di plafon tidur dulu, siang dijemput baru dia melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri sudah dapat kita amankan. Baik, Pak. Berarti pelaku ini 1 orang ya, Pak? Atau lebih? Kalau pelaku 1 orang. Kalau orang. pelaku yang menikam 1 orang, cuman saat di TKP dia ada temannya, tapi temannya perannya tidak ada. Untuk latar belakang pelaku, Pak, apakah pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau seperti apa, Pak? Atau pernah berstatus residivis, Pak, seperti itu? Sebenarnya pelaku merupakan residivis. Jadi dulu di kampungnya dia pernah membakar rumah orang tuanya sendiri, orang tua bapak tirinya. Jadi pada saat itu dia pernah merasa tersinggung dengan bapak tirinya, kemudian dibakar rumahnya sampai habis. Setelah itu dia melarikan diri ke daerah Pekanbaru. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Berarti pelaku tersebut sudah pernah melakukan kejahatan atau kriminal, Iya, betul. yaitu membakar rumah Bapaknya ayah tirinya ya, Pak, yang berada di Kota Palembang, Pak. Iya, bukan di Kota Palembang, di Ogan Komering Ilir, di Kayu Agung. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Jadi pada saat ini tersangka tersebut sudah kita amankan ya, Pak ya? Sudah. Di Polres Pelalawan untuk proses lanjut berikutnya, begitu Pak? Iya, betul. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kasus ini, kita saksikan layanan masyarakat berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini loh tadi ada surat. Surat apaan? Nggak tahu. Iya, Pak, orang terakhir. pas yang ngantar. Ya. Berarti udah selesai ya, Pak? Kok dari polisi? Ini tilang ini, loh. Siapa yang ditilang? Loh, itu ada muka Bapak. Ya ampun. Bapak ini, aduh. Etle. Oh, ini tilang elektronik ini, Etle. Ini waktu Bapak buru-buru ke kantor kemarin, rupanya kena kamera Etle. Etle itu apa, Pak? Nah ini, nah kamu lihat di videonya ini. ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Kamera ETLE mempunyai kemampuan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, diantaranya tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi roda 2, menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus. Data dari CCTV tersebut terkoneksi ke RTMC di Lantas Polda Riau, yang kemudian dilakukan verifikasi jenis pelanggaran dan verifikasi identifikasi kendaraan. Setelah
Setelah itu, akan dilakukan pencetakan surat konfirmasi. Surat konfirmasi tersebut akan dikirim ke pelanggar melalui layanan pos dan email. Surat yang diterima bisa dilakukan proses selanjutnya, sedangkan yang tidak diterima akan dikembalikan ke posko Gakum di Lantas Polda Riau. Pada surat konfirmasi terdapat pelanggaran yang terjadi dan terdapat kode barcode yang dapat diakses melalui website. Pelanggaran bisa melakukan konfirmasi dengan mengisi data yang kemudian akan diberikan kode pembayaran BRIFA. Selain itu, pelanggar bisa mendatangi posko Sudin Gakum untuk melakukan konfirmasi. Petugas akan melakukan input data dan menerbitkan surat tilang. Selanjutnya, pelanggar bisa melakukan pembayaran langsung melalui Bank BRI dengan transfer, M-Banking, atau setoran tunai. Bagi pelanggar yang belum melakukan konfirmasi selama 10 hari atau sudah melakukan konfirmasi namun belum melakukan pembayaran selama 15 hari, maka STNK otomatis terblokir melalui sistem ERI. Dan untuk membuka blokir pelanggar, harus mendatangi posko Gakum untuk dilakukan proses elektronik tilang dan diarahkan untuk membayar denda elektronik tilang. Ayo, disiplin berlalu lintas. Oh gitu. Iya. Namanya Etle. Coba dong Pak, mau lihat itunya lagi. Apaan lagi yang mau diteng? Ini kayaknya kok ada ceweknya? Enggak, mana? Bapak pergi sama siapa Pak? Hah? Enggak, itu mamamu itu. Enggak, bukan Mamamu itu. Mama! No. Nah, mitra Humas dimanapun kalian berada, saat ini Direktorat Lalu Lintas Polda Riau sudah memberlakukan e-tilang di Kota Pekanbaru. Nah, jadi kita sebagai pengguna lalu lintas harus selalu patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Jangan lupa nih buat teman-teman, selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda jika ingin bepergian keluar rumah. Dan tetap jaga keselamatan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan di dalam berlalu lintas. Ya, baik sahabat Mitra Humas, telah kita lihat tayangan iklan layanan masyarakat. Selanjutnya kita berbincang kembali kepada narasumber kita. Ya Bapak, tadi kita sudah mendengar proses penangkapan dari pelaku tersebut. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa pasal yang disangkakan terhadap pelaku tersebut dan ancaman hukuman penjara berapakah yang akan dijalankan oleh pelaku tersebut, Pak? Untuk saat ini pasal yang kita persangkakan kepada tersangka yaitu pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Untuk ancamannya itu maksimal 7 tahun. 7 tahun ya Pak, luar biasa ya Pak, sangat miris ya Pak karena kejadian seperti ini sampai kita itu ataupun pelaku tersebut membekam di penjara hingga ancamannya 7 tahun ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Mungkin terhadap pelaku itu dikenakan pasal 351 itu yang ayat ketiga ya Pak tadi ya Pak, yang dimana berisi penganiayaan yang mengakibatkan seseorang dapat meninggal dunia, ya Pak ya. Jadi untuk sahabat Mitra Humas sekalian, kami menghimbau untuk dapat memikir kembali apa perbuatan kriminal yang ingin dilakukan. Semoga kita semua terhindar dari masalah-masalah kriminal yang ada di hidup ini. Selanjutnya kami meminta Bapak untuk berkenan memberikan himbauan kepada masyarakat ataupun saran. Ya, kami mulai kepada Bapak untuk memberikan himbauan. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap permasalahan ya pasti ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya bukan jalan pintas seperti yang dilakukan oleh pelaku tadi. Jadi setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, cara komunikasi,
sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Kemudian saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk jangan pernah membawa senjata tajam, karena dengan membawa saja Anda sudah melakukan pelanggaran hukum. Sehingga apabila Anda atau rekan-rekan membawa senjata tajam dan diamankan oleh pihak kepolisian, Anda sudah dapat dikenakan sanksi pidana. Saya kira itu, mari kita sama-sama menjaga keamanan pribadi, keamanan lingkungan sekitar kita dengan saling aware, saling peduli kepada sesama. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk sarannya, himbauannya kepada masyarakat. Semoga dapat berguna bagi kita semua dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya Anggun Fitrianti Tinabunan pamit undur diri. Saya kembalikan kembali kepada rekan kita yang ada di studio. Silakan. Nardi Masri Marbun SHMH selaku Kasat Reskrim tadi menjelaskan panjang lebar kronologinya sampai ke penangkapannya dengan bersusah payah ya, tapi keberhasilan itu patut kita dengan jempol, tidak kurang dari 5 jam pelakunya akhirnya belum sempat kabur bahkan gitu ya sekali. Cuman ini kita juga sedikit agak takut ya mendengar tadi ternyata si korban ini adalah temannya dari yang dikatakan selingkuhan begitu ya, niatnya baik mau nolong begitu, akhirnya tetapi jadi korban begitu. Padahal tadi kata Bapak AKP Nardi Masri ini mengatakan bahwa kita harus lebih aware dengan sekitar. Ini bentuk aware nih justru nih ya, tetapi malah jadi korban gitu kan. Ini kita menarik ini untuk membahas bersama narasumber kita di studio. Ini ada Ibu Feni Sri Wahyuni selaku psikolog klinis UPT PPA Kota Pekanbaru. Ibu, ini seperti yang sudah kita dengar bersama penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Perawan ini. Ini kan korbannya ternyata bukan si selingkuhannya, justru temannya yang ingin menolong begitu kan Bu. Dan kita juga mendengar tadi track record dari pelakunya ternyata juga residivis, pernah membakar rumah katanya begitu. Betul ya. Sekali, ya. Ini saya ingin menanyakan nih Bu, terkait hal ini sama pandangan Ibu ini selaku psikolog ini memandang dari segi pelaku ini bagaimana ini Bu? Iya, terima kasih Kak Bella. Jadi memang ternyata ada cerita ya di belakang itu gitu. Ada yang sisi negatifnya juga nih sebelumnya dari si pelaku. Nah ini kan kita nggak tahu nih lagi jalan pemeriksaan ya. Mungkin nanti kalau dilihat dari sisi psikologisnya mungkin bisa diperiksa lebih lanjut mungkin di sana secara medis psikologisnya apakah memang ada gangguan secara mental atau psikologisnya atau tidak gitu. Pada umumnya berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah saya pernah baca juga gitu, itu biasanya pembunuh itu melakukannya secara sadar gitu. Secara sadar. Iya, dan terkadang itu tidak setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada gangguan mentalnya sebenarnya gitu, kecuali memang niat dia menikmati seperti itu, menikmati melakukan. Itu beda cerita lagi tuh Bu. Beda cerita lagi. Melakukannya secara sadis atau dia bisa menghilangkan jejak dengan bersih gitu. Itu bisa masuk gangguan mental, kecenderungannya bisa psikopat atau sadistik personality disorder namanya gitu. Tapi rata-rata kalau memang seperti yang terjadi saat ini gitu kan, itu kan ada cerita sebelumnya juga gitu. Mungkin ada kecenderungan seperti gangguan emosional. Iya, gangguan emosional. Nah ini kenapa ada tagline-nya cemburu gitu ya. Ada cinta segitiga gitu. Jadi yang menjadi masalah itu bukan kecemburuannya, tetapi emosinya yang dikeluarkan atau yang ditampilkan adalah marah, dendam seperti itu. Itu sudah mungkin bukan pada saat kejadian. Jadi dia sudah mendengar cerita sebelumnya. Ada faktor lain. Ada isu mungkin yang dia dengar nih, perempuan yang dia dekati lagi ada yang didekati oleh orang lain. Nah, kenapa dia ujuk-ujuk datang? Kita nggak tahu sampai dia bawa benda pisau. tajam. Ya, kan itu sudah dipersiapkan dia kan gitu. Iya, ini kan lagi pemeriksaannya, mungkin di Polres Perawan lebih tahu nantinya gitu. Bagaimana sampai dia membawa
benda tajam tersebut gitu, apa motifnya seperti itu. Apakah memang dia sudah tahu isu sebelumnya gitu kan, ataukah tidak gitu, kita belum tahu gitu. Jadi memang yang bisa dilihat bukan karena dia cemburu saja gitu, tapi sudah ada sebelumnya mungkin rasa marah, dendam seperti itu. Apalagi mungkin sempat dia di bawah pengaruh alkohol ya. Ya, nah itu kemungkinan bisa jadi ini. Kalau alkohol itu sebenarnya tidak merubah kepribadian kita, tidak merubah, tapi bisa memicu gitu, bisa memicu mungkin karakternya jadi apa ya, dia tadinya punya rasa marah, jadi menyemangati rasa lebih, jadi rasa adrenalinnya nambah gitu, sehingga berani untuk melakukan sesuatu yang tadi didorong oleh rasa emosinya, rasa marahnya tadi, seperti itu. Dan sempat terjadi percekcokan juga. Iya. Jadi kalau misalnya cuma alkohol ataupun rasa cemburu itu tidak merubah karakter atau kepribadiannya, tetapi dia sudah punya ketika diperiksa apakah kepribadiannya ini memang mengalami gangguan secara psikologis ataukah tidak. Nah itu harus diperiksa lebih lanjut. Nah, kalau kita mendengar dari yang dijelaskan oleh Bu Feni, memang ada faktor tadi kontrol emosinya begitu ya Bu ya, yang mungkin jadinya itu dia kalap mata untuk melakukan tindakan tersebut begitu. Lalu kemudian bagaimana sih Bu sebenarnya kita harus menghadapi orang dengan emosi yang tidak stabil begitu ya Bang, yang cepat sekali naik emosinya begitu ya Bu. Karena korban untuk ini contohnya nih, datang niatnya untuk melerai, mendamaikan, mendudukkan persoalan, malah dia jadi korban. Kan gitu. Sebenarnya kita harus menghadapi, atau sebenarnya kita ya udahlah biarkan saja. Ya karena kan banyak kejadian seperti itu kan, kita kan aware gitu kan, supaya jangan makin besar, kita datang menengahi, kita jadi kan kebanyakan yang terjadi seperti itu. Iya, terkadang ini juga kan belum kenal satu sama lain ya, jadi kan pasti ada rasa, namanya manusia kan punya jiwa sosialnya gitu kan, kita sesama menolong teman seperti itu, tapi kadang-kadang kurang aware, kita nggak tahu pribadinya orang, setiap orang seperti apa, terus tempat yang kita datangi juga seperti apa gitu kan ya, apakah memang riskan untuk terjadi maksudnya percekcokan gitu. Banyak sekali faktornya, latar belakang pendidikan seperti itu, latar belakang budaya gitu kan, kita nggak pernah tahu saling kenal orangnya, kecuali udah 2-3 kali kenal gitu mungkin kita bisa lebih aware gitu, tetapi ini baru pertama kali gitu kan, yang diduga selingkuhannya pun baru pertama kali juga kan mengenal pelaku seperti itu. Nah mungkin bukan aware-nya tuh kadang-kadang kita kan terlalu namanya manusia ya, pengen terlalu ikut campur gitu kan ya. Nah di situ dan bisa menjaganya itu tidak terlalu mencampuri seperti itu, tidak terlalu dalam dan membuat keributan gitu kan. Awalnya juga terjadi percekcokan ya, terus main ambil HP tadi ya. Ya kan si pelakunya sudah keluar kan gitu. Iya, jadi malah dipicu lagi nih dianya gitu. Nah itu yang membuat dia semakin marah sebenarnya, sedangkan dia punya dasar atau yang tadi tidak bisa dipicu amarahnya, seperti emosinya seperti itu. Ketika itu terjadi dipicu oleh orang lain, maka nggak bisa dikontrol sama dia gitu. Oke. Dan ada baiknya juga biarkan pihak berwajib yang menangani begitu ya Bu? Ya, betul. Betul. Kayaknya ini orang nggak bisa nih kalau saya menangani sendiri. Terus lalu kemudian ada baiknya ya langsung menghubungi pihak berwajib di setempat ya Bu ya? Iya. Kalau apalagi ada orang di sekitarnya kan ya, pasti ramai gitu kan, bisa dilerai atau bisa diberitahu secepatnya pada pihak yang berwajib gitu kan, sehingga tidak terjadi hal yang terlalu jauh sampai jatuh korban seperti ini. Dan memang kita kalau ada niat baik harus dilihat dulu kondisinya, ini perlu ditolong atau enggak begitu ya Pak? Atau kita cari jalan yang lain gitu kan, kita undang yang lain atau kawan-kawan yang lain kan gitu untuk
Kalau maju sendiri kan akhirnya dia jadi korban kan gitu. Iya. Gitu. Nah baik mitra humas kalian, ini sepertinya kita sudah berada di penghujung acara juga Ya. nih Bang Bas ya. Tadi kita Betul, sudah Bella. mendengar dari kedua belah pihak, ini dua narasumber Dari narasumber kita yang begitu ya. dipaparkan oleh Bapak Kasat Eskrim tadi, bagaimana kronologinya sampai penangkapannya, dan sekarang prosesnya masih sedang berjalan untuk mendalami kasusnya. Oke, dan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita mohon izin ini Ibu untuk memberikan himbauan ke mitra humas kita. Silahkan Ibu. Oke. Pada mitra humas, jika terjadi maksudnya percekcokan seperti itu ya, mohon segera, maksudnya tidak berjalan sendiri gitu ya, melihat kondisi juga gitu, kondisi tempatnya, kita sedang berada di mana, kita bertemu dengan siapa seperti itu, dan tidak ada niat untuk memicu pertengkaran seperti itu. Kita nggak tahu kondisi emosi seseorang seperti apa dan sedang bagaimana kondisi emosinya seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang, apalagi yang baru dikenal seperti itu. Jadi diharapkan untuk menjaga saling menghormati, saling menghargai ketika kita bertemu dengan orang baru, dengan orang yang memiliki permasalahan dengan orang lain juga seperti itu. Ini kan banyak pihak ya, sepertinya itu. Jadi saling aware terhadap lingkungan kita dan menghargai orang lain yang baru kita kenal juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Feni. Ini penjelasannya semoga benar-benar bermanfaat bagi mitra humas kita tentunya. Benar sekali. Dan Bang Bas, ini kayaknya kita sudah harus pamit undur diri nih ke mitra humas kita, dan kita tidak lupa untuk tetap mengajak mitra humas untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak. Dan mitra humas kalian, saya Dava Nabila Faisal dan rekan saya Bastian pamit undur diri, sampai jumpa dalam program Polda Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.